ada kalanya ketika kita mau membuat keputusan, misalnya pengangkatan ketua kelas, kadang-kadang tidak diperoleh kata sepakat untuk mufakat ya, tidak diperoleh kata mufakat. Apabila satu keputusan dalam kelas itu tidak bisa mencapai kata mufakat, maka kita perlukan voting atau pemilihan lewat suara terbanyak. Nah, dalam pemilihan lewat suara terbanyak ini kemudian kita memerlukan data ya. Pencatatan data. Biasanya data dicatat dalam bentuk tabel. Apakah ada data dicatat dalam bentuk lain? Bisa dicatat dalam bentuk diagram. Diagram ini bermacam-macam, ada diagram garis, diagram batang, diagram gambar ya, diagram lingkaran, maaf. Ada diagram garis, diagram batang, diagram simbol atau gambar, diagram lingkaran. Di banyak cara untuk kita bisa menuliskan data yang kita peroleh. Salah satu contoh misalnya di sini, data nilai ulangan matematika kelas 4 SD Negeri 1 Togotil. Nah, misalnya di sini data nilai ulangan matematikanya 8, 9, 7, 6, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Kemudian 7, 6, 9, 8, 8, 7, 6, 9, 6, 8 8, 8, 7, 9, 6, 7, 8, 6, 7, 8 7, 8, 5, 6, 8, 7, 5, 6, 5, 5. Ini disebut sebagai data acak. Nah, ketika kita membaca data acak seperti ini, kita menjadi kebingungan bagaimana kita akan mendapatkan informasi dari data yang masih acak. Maka dari data acak ini akan kita buat menjadi tabel data dalam bentuk tabel. Seperti apa kalau kita buat data dalam bentuk tabel? Ini adalah judulnya dulu, kita buat nilai matematika kelas 4 SD Negeri 1 Togotil. Ini adalah judulnya. Kita sudah mempunyai gambaran, oh ini data nilai matematika kelas 4 SD Negeri 1 Togotil. Kemudian kita buat datanya, nilai turusnya, turus, kemudian banyak siswa. Nah, nilai yang kita cantumkan di sini, oh nilai yang paling rendah itu 5, maka mulai dari nilai yang terkecil 6, 7, 8, 9, nggak ada yang 10 ya. Nah, ke bawah saja ya supaya lebih mudah. 8, 7, 8, 8. Terus 9, 6, 8, 5, 7, 9, 7, 9, 6, 8, 9, 6. Ya, kalau sudah 4, 5-nya miring.
kemudian 5, 8, 6, 8, 6, 7, 7, 7, terus 7, 6, 8, 5, 9, 9, 6, 6, 8, 6, 8, 6, 7, 5, 9, 8, 7, 5, 5. Tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kok di sini 6? Bentar ya. 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20, 18, ya pas 40. Nah, dari data di sini ini kita bisa membuat tabelnya. Boleh kalian menggunakan turus satu persatu kayak tadi, boleh juga langsung tanpa turus, nilai langsung banyaknya siswa. Silahkan mana yang paling bagus. Bu Etik sarankan kalian bisa menggunakan 3 warna. Jadi misalnya 5 dicoreti itu pakai warna merah supaya tidak tidak ada yang tercecer dari data yang kemudian kita buat tabelnya. Ini adalah tabel dari suatu data acak yang tadi ada di sini. Dengan tabel ini kita menjadi lebih mudah membacanya. Misalnya yang nilainya 5 ada 5 siswa, yang nilainya 6 9 siswa, yang nilainya 7 siswa, yang nilainya 9 siswa, yang nilainya 8 10 siswa, yang nilainya 9 7 siswa. Kalau begitu paling banyak siswa nilai berapa yang paling banyak bisa dicapai oleh siswa? Nilai 8 karena ada 10 anak. Kemudian berapa anak yang mendapatkan nilai nilai terkecil? 5 anak. Berapa anak yang mendapatkan nilai tertinggi? 7 anak. Dengan adanya data seperti ini kita lebih mudah membaca dan menafsirkan data ketimbang ketika kita hanya mendapatkan data acak saja. Coba perhatikan di sini ada latihannya. Diketahui data tinggi badan 125, 128 dan seterusnya. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Ada yang kesulitan? Ya, dalam bentuk tabel, maka yang pertama tulis judulnya, kemudian keterangan di atas dan keterangan di samping kiri. Kalau di sini tinggi badan, maka kita bisa tinggi badannya di sini tinggi badan, kemudian banyaknya siswa, ya. Yang tinggi badannya 100
paling sedikit di sini tinggi badannya 124. Ada berapa orang? Begitu ya. Silahkan dicoba sendiri. Kemudian yang nomor 3. Berikut adalah data bunga kesukaan beberapa siswa kelas 4. Nah, di sini ini juga termasuk data acak. Ada mawar, melati, kenanga, sepatu, tulip. Ini termasuk data acak. Kemudian kita membuat datanya dalam bentuk tabel. Jadi di sini bunga-bunga yang disukai oleh siswa kelas 4 adalah ada mawar, kenanga, tulip, sepatu, bunga sepatu, melati, terompet, dahlia, kemudian ya sekitar itu. Jadi ada bunga mawar, melati, kenanga, terompet, sepatu, dahlia. Ada berapa anak? Bunga apa yang paling disukai? Itu kita bisa lihat setelah kita buat menjadi data dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Ya. Silahkan dikerjakan soal-soalnya, kemudian dikumpulkan supaya kita menjadi tahu sampai sejauh mana pembelajaran kita ini sudah kita kuasai atau sejauh mana yang belum kita kuasai. Silahkan dikerjakan dulu.